Novel Raja Pedang Do lanjut lagi. Episode 49. Berjalan ke paviliun Batu Yuan, dia melihat bahwa tanah yang luas itu dipenuhi dengan semua jenis biji. Ada orang-orang yang datang dan pergi di lapangan, terus-menerus berputar-putar di depan setiap biji, dengan hati-hati dan cermat mendeteksi setiap bagian biji. Perjudaian bukanlah pesta terpusat, belum lagi pelelangan, kapan harus datang, kapan harus membuka, memadamkan setiap potongan biji ditandai dengan jelas harga, mewah dapat dibeli, dan setelah itu Anda dapat pergi untuk membuka batu, mengalami pisau miskin, perasaan kaya pisau. Su Tianmu berjalan di lapangan, matanya mengalir, melihat sepotong biji. Itu dia, saat Su Tianmu berkeliaran, seorang pria parubaya muncul di sisi lapangan, diikuti oleh seorang pria tua. Paviliun Master Ma, itu dia. Orang tua itu dengan kesal memotong Su Tianmu dengan pandangan sekilas dan mengangguk. Paviliun Master Ma memandang Su Tianmu dengan sedikit keceriaan di sudut mulutnya sebelum melangkah mendekat. Kamu Su Tianmu. Ketika dia berjalan ke arah Su Tianmu, Paviliun Master Ma dengan hambar membuka mulutnya dan bertanya. Ini kamu. Su Tianmu melirik ke arah pemilik paviliun kuda sebelum pandangannya tertuju pada lelaki tua itu, yang merupakan salah satu penjudai batu kemarin dan juga orang yang telah dirampok di tempat pertama olehnya. Su Tianmu, ku dengar kau punya kemampuan untuk membuka Sung Sung Yuan. Bagaimana kalau melayaniku? Paviliun Master Ma terus berbicara, suaranya hambar, dan ada kesombongan di matanya, seolah-olah itu adalah kehormatan bagi Su Tianmu untuk memberikan kesempatan ini. Kesetiaan, kata ini, aku tidak menyukainya. Su Tianmu memandang Paviliun Master Ma dan berbicara dengan acuh tak acuh. Satu Jin Sung Sung Yuan, dan bantu saya mengambil posisi sebagai kepala paviliun. Kepala paviliun Ma mengerutkan kening dan kemudian mengajukan persyaratannya sendiri. Dia sudah mempekerjakan orang yang cakap, tentu saja tidak mungkin menawarkan harga yang sangat mahal seperti 2 Jin Sung Sung Yuan. Tapi dia memang ingin menggali Su Tianmu, sehingga Xiang Haoran tidak akan memiliki kesempatan untuk duduk sebagai kepala paviliun master sama sekali. Satu kati, Su Tianmu tertawa, menatap kepala paviliun Ma dengan jijai. Kamu setidaknya seorang kepala paviliun cabang, kan? Semua miskin sampai sejauh ini. Wajah Ma Paviliun Master langsung tenggelam, memanggilnya miskin. Di seluruh kekaisaran, siapapun bisa dimarahi sebagai orang miskin, hanya orang-orang di paviliun Yuan Si mereka, tidak. Beraninya kamu. Tanpa menunggu Paviliun Master Ma membentak, lelaki tua itu bertindak sebagai pion, menunjuk ke hidung Su Tianmu dan mengutuk. Ini adalah keberuntunganmu bahwa Master Paviliun Ma memandangmu, jangan tidak tahu berterima kasih. Apakah menurutmu Paviliun Master Ma sama dengan Xiang Haoran? Paviliun Master Ma sangat kuat sehingga dia mempekerjakan 2 Master Judai Batu sejak lama, mempekerjakanmu, adalah kesempatanmu. Jika Anda tidak menghargai kesempatan ini, dan Anda berani berbicara di luar giliran, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sangat mampu? Su Tianmu menatap lelaki tua itu dengan tatapan sedingin es, dia sangat benci dituding dan dikutuk. Petir mengangkat tangannya, meraih jari lelaki tua itu dan langsung mematahkannya. Mata lelaki tua itu pertama-tama berkaca-kaca, tidak menyangka Su Tianmu berani seberani itu, dan kemudian dia meratap kesakitan. Lepaskan, lepaskan aku. Su Tianmu tidak hanya tidak melepaskannya, tetapi juga langsung merobohkan 2 gigi tua lelaki tua itu dan mengeluarkan dari mulut dan hidungnya. Saya sedang berbicara dengan Paviliun Master, siapa Anda untuk menyela? Enyahlah. Su Tianmu mengangkat kakinya dan menendang lelaki tua itu ke dinding, lelaki tua itu mendengus teredam, memutar matanya, dan pingsan bahkan tanpa teriakan. Su Tianmu, kamu. Tatapan Paviliun Master Ma menatap, dia tidak menyangka Su Tianmu begitu berani bergerak di sini, berani bergerak di depannya, cukup berani. Paviliun Master Ma, jangan berpikir kamu bisa pamer hanya karena kamu memiliki sedikit uang bau, mungkin, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bahkan tidak akan bisa menjadi Master Paviliun cabang. Su Tianmu menepuk lengan bajunya dan tertawa dingin. Jika Paviliun Master Ma berani memainkan trik curang semacam ini, ketika Xiang Haoran mengambil posisi sebagai kepala Paviliun Master, masih adakah tempat bagi Paviliun Master Ma untuk bertahan hidup? Wajah Ma Paviliun Master membiru,
Melihat Su Tianmu sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi. Tetapi dia tidak bisa bergerak pada Su Tianmu sekarang. Tidak hanya masalah Pangeran Agung, yang lebih penting, dia tidak bisa memberi Siang Haoran alasan untuk kejang. Semuanya harus menunggu debu mengendap di posisi kepala-kepala paviliun. Su Tianmu, tunggu aku. Paviliun Master Ma memotong Su Tianmu dengan pandangan sekilas, meletakkan kalimat kasar dan melambaikan lengan bajunya untuk pergi. Su Tianmu bahkan tidak memperhatikannya dan terus berjalan-jalan, mengamati berbagai biji dan bersiap untuk acara besar berikutnya. Paviliun Yuanxi berisik, dan hal-hal yang terjadi di sini tidak membuat banyak orang memperhatikan. Biji di sini, kandungan Yuan Maro benar-benar tidak tinggi. Su Tianmu berkeliaran untuk waktu yang lama, diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia telah berkeliaran begitu lama, dia belum melihat beberapa biji yang mengandung Yuan Maro. Kandungan yang memiliki Yuan Maro biasanya sekitar 1 atau 2, tetapi harganya mencapai 80 juta per potong. Bahkan jika dia mendapat untung, itu hanya untung besar, tidak bisa dikatakan sebagai kekayaan yang keterlaluan. Jika Anda menghitung biji sumsum Yuan yang sangat membingungkan, membeli sepotong adalah kerugian besar. Aula Yuanxi benar-benar menghitung dengan cerdas. Su Tianmu hanya menepis ide berjudai di atas batu di sini. Bagaimanapun juga, Paviliun Yuanxi adalah sebuah bisnis, penghasilannya terlalu kecil, akan lebih baik menyimpan energinya untuk berpartisipasi dalam perjudaian kontes kepala Master Paviliun. Seiring berjalannya waktu, orang-orang dari dua keluarga Kaisu, tetapi semua orang dari pangeran kedua dan putri ketiga menatap Su Tianmu. Kulit semua orang tidak baik, karena satu hal, mereka semua berurusan dengan Su Tianmu. Dan kedua, Su Tianmu pernah menjadi iblis sebelumnya, dan merupakan satu-satunya yang menempati posisi teratas. Dan dalam pertaruhan batu ini, tidak satupun dari mereka yang berharap Su Tianmu dapat menghasilkan banyak uang, bahkan lebih sedikit lagi yang berharap Su Tianmu akan membuka hal-hal berharga seperti Kalsedon Yuan. Tapi melihat Su Tianmu berbelanja hampir sepanjang hari, membekukan sepotong sumsum Yuan tidak membeli, sudut mulut mereka dibanjiri senyum dingin yang menenangkan. Setelah mencari begitu lama, tidak membeli sepotong pun, begitu miskin. Sekarang Pangeran Agung sedang berjuang untuk melindungi dirinya sendiri. Tanpa divisi inspeksi dan rumah kerajaan Changzhou sebagai backstage-nya, akan aneh baginya untuk memiliki uang di tangan. Su Tianmu sejak tiba di ibu kota kekaisaran, telah menjadi angin tanpa jejak, tembakan pada tekanan yang tidak bisa mereka hirup, pesta makan malam Changzhou Wangfu, terlebih lagi mereka takut akan rasa takut, tidur dan makan dengan tenang, dan sekarang untuk melihat Su Tianmu tak tertahankan, langsung menjadi kesenangan besar di hati mereka. Saya khawatir Anda tidak hanya tidak punya uang, tetapi Anda juga tidak punya nyali atau kekuatan. Jadi bagaimana jika bakatnya iblis? Jadi bagaimana jika kekuatannya iblis? Batu judai tidak ada bandingannya. Ingin kaya di sini, bermimpilah. Pangeran kedua dan orang-orang putri ketiga menyaksikan Su Tianmu untuk beberapa saat pertunjukan yang bagus sebelum melanjutkan berjudai di atas batu. Sekarang bukan waktunya untuk menyingkirkan Su Tianmu, bahkan mungkin tidak perlu bagi mereka untuk melakukannya. Su Tianmu akan dihancurkan. Sepanjang pagi, mereka yang berpartisipasi dalam perjudaian batu, ada yang menjadi kaya, ada yang kehilangan bokongnya, tetapi tidak peduli siapapun itu, mereka semua menyelamatkan 1 poin dari bokong lama mereka, karena selanjutnya, ada sesuatu yang lebih menarik daripada perjudaian batu. Bukan hanya Su Tianmu, semua orang tidak hanya bergegas ke lantai dasar untuk berjudai di atas batu. Waktu untuk benar-benar menjadi kaya ada di lantai 2. Waktu berubah menjadi sore. Yang mulia Su Tianmu. Siang Haoran tiba-tiba muncul di depan Su Tianmu, bernapas sedikit tajam, dan terlihat jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat tegang sekarang. Posisi kepala paviliun baru saja berpindah tangan hari ini, bahkan jika dia sedalam kotanya, tidak mungkin baginya untuk tidak gugup. Su Tianmu mengangguk dan langsung pergi bersama Siang Haoran ke tingkat kedua. Orang-orang di lantai dasar sepertinya telah mengetahui beberapa berita, mereka semua mengetahuinya, tetapi siapapun yang mengetahui aturan Paviliun Yuanxi semuanya bergegas menuju lantai pertama, dan segera tidak banyak orang yang tersisa di lantai dasar. Setelah naik ke lantai 2,
orang dapat melihat bahwa pengaturan lantai 2 mirip dengan rumah lelang, yang seluruhnya berbentuk corong, dengan lapangan di tengahnya diisi dengan balok-balok biji dan dikelilingi oleh tempat duduk, cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Dan barisan paling atas adalah platform tinggi yang dilengkapi dengan pagar, di mana orang dapat melihat situasi di bawah tanpa terhalang, dan orang-orang di bawah juga dapat melihat dengan jelas orang-orang seperti apa yang duduk di atas. Tidak ada seorang pun yang duduk di kursi di bawah, sementara peron sudah penuh sesak oleh orang. Yang Mulia Sutianmu, tolong. Siang Haoran mengundang Sutianmu untuk berjalan ke salah satu peron tinggi, yang hanya ada dia dan Sutianmu. Setelah Sutianmu mengambil tempat duduknya dan mengalihkan pandangannya, dia tidak bisa menahan cemberut, hanya untuk melihat beberapa wajah yang tidak dikenalnya duduk di peron tinggi lainnya. Sisanya adalah wajah-wajah yang tidak asing lagi, di antaranya, Pangeran kedua dan Putri ketiga ada di sana, dan Pangeran Agung juga ada di sana. Hanya saja Pangeran Agung memiliki raut kuyu yang tak terlukiskan di wajahnya. Sutianmu, kenapa dia bergaul dengan Paviliun Master Siang? Pangeran kedua dan Putri ketiga membeku saat melihat Sutianmu, dan kemudian tatapan mereka berubah menjadi dingin. Di seluruh ibu kota kekaisaran, orang terakhir yang ingin mereka temui adalah Sutianmu. Pangeran tertua tertegun ketika melihat Sutianmu, lalu dia menghela nafas lega. Sekarang dia lelah menghadapi serangan Pangeran kedua dan Putri ketiga, serta menghadapi pembunuhan duri gelap. Hatinya kurus kering, dia tidak lagi punya waktu untuk peduli dengan Sutianmu. Sekarang dia melihat Sutianmu baik-baik saja, hatinya secara alami jatuh. Setelah itu, dia mengedipkan mata pada Sutianmu, memberi isyarat untuk datang ke sisinya. Mengikuti Siang Haoran jelas tidak aman. Sutianmu mengerti arti dari Pangeran Agung, tetapi menggelengkan kepalanya. Dia masih harus membantu Siang Haoran menduduki posisi Master Paviliun Umum. Pertama-tama selesaikan masalah ini sebelumnya. Yang Mulia Sutianmu, orang-orang itu semuanya adalah Master Paviliun cabang, pesaing untuk kursi kepala Master Paviliun. Siang Haoran memperkenalkan wajah-wajah yang tidak dikenal itu kepada Sutianmu, dan bersama dengannya, ada total 8 Master cabang. Siang Haoran akhirnya menunjuk ke arah orang tua yang duduk di platform tinggi di tengah, yang itu adalah kepala guru paviliun kita saat ini. Setelah hari ini, dia akan mengundurkan diri. Sutianmu menoleh untuk melihat pria tua berambut putih dan berjanggut panjang itu, hanya untuk melihat pria tua itu duduk di atas kuda besar dengan seorang wanita cantik paruh baya duduk di pelukannya. Ketika dia melihat ke atas, kepala paviliun juga melihat ke arah ini dan mengerutkan kening ketika dia melihat Sutianmu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada orang di sampingnya, kenapa Siang Haoran tidak mengundang siapapun? Apakah dia mencoba untuk abstain? Paviliun Master, remaja itu adalah pembantu yang diundang Siang Haoran. Dialah yang akan berpartisipasi dalam program perjudaian batu nanti. Wanita cantik parubaya yang duduk di pelukannya tersenyum ringan dan berbicara. Setelah mengatakan itu, dia melirik Sutianmu, jijai melintas di matanya. Hanya dia, sumsum asal terbuka. Kepala Paviliun Master membeku sejenak saat dia menatap Sutianmu, lalu mencibir dengan jijai. Jika Siang Haoran tidak ingin bersaing untuk posisi kepala paviliun, dia bisa abstain. Suruh Siang Haoran untuk mengusir remaja itu, jangan mempermalukan Paviliun Yuan Siku. Ya, kepala perpustakaan. Pria parubaya yang berdiri di samping kepala pustakawan mengepalkan tinjunya dan pergi, berjalan melalui lorong menuju Siang Haoran. Melihat pria parubaya itu, Siang Haoran penuh keraguan dan mengepalkan tinjunya. Apakah kepala pustakawan memiliki beberapa instruksi? Siang Haoran, jika Anda tidak ingin bersaing untuk posisi kepala Paviliun Master, Anda dapat menjauhkan diri dari kompetisi, atau Anda dapat memilih kembali orang yang akan bertaruh di atas batu. Siang Haoran mengerutkan kening ketika mendengar ini, memintanya untuk mengusir Sutianmu. Bersaing untuk memperebutkan posisi kepala Paviliun Master bukan hanya ujian kemampuan pribadi, itu juga merupakan ujian untuk mengenali orang. Itulah mengapa orang diundang untuk datang dan berjudai di atas batu, dan Master Paviliun cabang tidak diizinkan untuk turun sendiri. Perjudaian batu sudah dekat, sebenarnya biarkan dia mengusir Sutianmu, dan kemudian pergi untuk mengundang orang. Kemana dia bisa pergi untuk mengundang orang? Bersusah payah untuk memberitahu kepala Paviliun Master bahwa Sutianmu adalah pembantu yang saya pekerjakan dan tidak akan berubah.
Xiang Haoran membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa kepala Paviliun Master meremehkan Su Tianmu, tetapi dia tidak akan menyesali apa yang telah dia putuskan, dan siapa yang mengatakan bahwa usia muda dan pengalaman dalam perjudaian batu pasti lemah. Jaga dirimu sendiri. Pria parubaya itu pergi dengan mendengus dingin. Xiang Haoran terobsesi. Dia tidak akan pernah peduli lagi. Bagaimanapun juga, dia rela melepaskan posisi kepala paviliun. Bagaimana dia bisa peduli? Kembali ke kepala paviliun, dia melaporkan kepada kepala paviliun apa yang baru saja dikatakan Xiang Haoran. Setelah mendengarkan, kepala paviliun master melirik putri ketiga dan menatap Xiang Haoran dan Su Tianmu dengan dengusan dingin tidak senang. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa memaksa Xiang Haoran untuk mengusir orang. Sementara itu, pangeran kedua dan putri ketiga menerima laporan dari anak buah mereka dan mengetahui alasan mengapa Su Tianmu bergaul dengan Xiang Haoran. Dia juga tahu sumsum yang tercerahkan. Xiang Haoran gila, untuk benar-benar mengundangnya untuk membantu. Apakah ini berencana untuk dibatalkan begitu saja? Keduanya tidak percaya ketika mereka mendengar bahwa Su Tianmu adalah penolong yang diundang Xiang Haoran. Xiang Haoran, sebagai salah satu pesaing kuat untuk kepala Paviliun Master, akan begitu kekanak-kanakan tentang momen ini. Dan kemudian kedua pria itu hanya mencemooh. Mereka telah melihat iblis Su Tianmu. Dalam aspek lain Su Tianmu dapat mengalahkan kelompok yang bisa mereka percayai, tetapi berjudai batu. Benar-benar tidak meremehkan Su Tianmu. Dalam hal ini, Su Tianmu dibandingkan dengan para master juda itu, jauh dari itu. Namun, keduanya adalah pewaris tahta. Pikiran mereka secara alami tidak sesederhana itu, dan setelah merenung sejenak, mereka memandang Su Tianmu dengan tidak percaya. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan itu? Kemudian mereka berdua menatap Su Tianmu dengan tatapan yang mulai berubah menjadi dingin. Mereka tidak peduli apakah Su Tianmu memiliki kemampuan itu atau tidak, tetapi sifat iblis Su Tianmu telah meninggalkan mereka dengan bayangan psikologis yang besar, dan posisi kepala paviliun tidak akan pernah salah. Di permukaan, mereka dan Pangeran Agung datang untuk menyaksikan taruhan batu untuk menyaksikan kelahiran kepala paviliun yang baru. Tetapi pada kenyataannya, mereka berdua bertaruh pada kepala paviliun cabang, dan begitu orang yang mereka pertaruhkan duduk di kursi kepala paviliun, itu akan menjadi dorongan yang sangat besar bagi mereka semua. Bagaimanapun, kekuatan finansial paviliun Yuanxi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan divisi inspeksi atau Changzhou Wangfu. Bagaimana dia bisa pergi dan membantu Xiang Haoran? Pangeran Agung memandang Su Tianmu dengan sedikit cemberut di alisnya. Alasannya tidak diketahui, tetapi dia juga bertaruh pada kepala paviliun cabang, tetapi kepala paviliun cabang itu bukanlah Xiang Haoran. Jika saya tahu bahwa dia memiliki kemampuan ini, saya tidak perlu repot-repot mengundang Urban Master. Pangeran Agung diam-diam menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, tetapi dengan cepat menjadi tenang, terlepas dari apakah Su Tianmu memiliki kemampuan itu atau tidak. Itu tidak berpengaruh padanya. Dia, pangeran kedua dan putri ketiga tidak memandang Xiang Haoran dengan baik. Jika Su Tianmu dapat membantu Xiang Haoran untuk duduk di posisi kepala cabang, Xiang Haoran pasti tidak akan memihak pada pangeran kedua dan putri ketiga. Bahkan melihat wajah Su Tianmu juga akan memihak padanya, kiri dan kanan tidak akan rugi. Saat kursi di bawah terisi dan karakter dari semua sisi telah tiba, kepala paviliun perlahan berdiri, mengambil 2 langkah ke depan, dan mengamati semua orang. Tuan-tuan, orang tua itu sudah tua, pendatang baru telah bangkit dengan kuat, hari ini saya akan mundur dan memberi jalan, posisi kepala paviliun master akan ditempati oleh mereka yang mampu melakukannya. Kepala paviliun master berbicara dengan keras, kata-katanya sangat ringkas. Kandidat untuk kepala paviliun berikutnya akan lahir dari antara batu perjudaian. Pihak manapun yang dapat melihat sumsum yuan terbanyak dalam 1 jam akan menjadi kepala paviliun berikutnya. Namun, Master Paviliun ini tidak hanya harus kuat dan memiliki kemampuan untuk mengenali orang, tetapi juga memiliki reputasi. Mendengar ini, kerumunan orang di bawah langsung menjadi bersemangat, mata mereka penuh antisipasi. Dengan pergantian posisi kepala paviliun master, mereka tidak hanya di sini untuk menonton pertempuran, mereka juga dapat berpartisipasi, dan reputasi kepala paviliun cabang ini adalah salah satu hal yang dapat mereka ikuti. Suara organ rantai tiba-tiba terdengar,
hanya untuk melihat bahwa di depan 8 master perpustakaan cabang, mereka semua perlahan-lahan jatuh ke dalam baskom besi besar. Ketebalan baskom itu menakutkan, dan ada semua jenis pola rumit yang terukir di atasnya. Riak ini hanya memiliki satu fungsi, dan itu adalah untuk mencatat nilai total jumlah kartu emas yang dilemparkan ke dalamnya. Sekarang 8 master cabang akan memperkenalkan diri, dan setelah itu kalian semua bisa memasang taruhan, dan mereka yang memilih kandidat kepala master akan menerima 5 kali lipat dari hasil. Saat kata-kata kepala paviliun master jatuh, puluhan ribu orang di bawah langsung menjadi gila seolah-olah mereka telah dipukuli dengan dari ayam. Tautan taruhannya sangat sederhana, bullish di mana master aula cabang langsung melempar kartu emas ke baskom besi. Setelah dipilih, 1 juta ditambah hasilnya, akan dapat langsung kembali ke 6 juta. Pilih 100 juta, akan dapat kembali 600 juta. Ini bisa jauh lebih menarik daripada sekadar bertaruh pada batu, dan mereka semua datang ke sini untuk ini, kesempatan nyata untuk menjadi kaya dalam semalam. Aula Yuanxi, benar-benar tahu bagaimana berbisnis. Su Tianmu menghela nafas dalam hatinya, paviliun Yuanxi benar-benar berbisnis secara ekstrim, bahkan jika kepala pemilik paviliun berganti-ganti, itu bisa digunakan untuk menghasilkan banyak uang. Jangan mulai dengan 5 kali lipat dari pendapatan yang menarik, pemenang terbesar masih Yuanxi Hall. 8 pemilik cabang, tetapi hanya 5 kali pendapatan, artinya, lebih banyak investasi pada pemilik cabang yang merugi, lebih sedikit investasi dalam pendapatan akan berkurang. Dan paviliun Yuanxi, setidaknya bisa mendapatkan 3 kali lipat pendapatan darinya. Tapi ini masih tidak bisa menghentikan antusiasme para penjudai, dan hanya membuat mereka semakin panik. Yang mulia Su Tianmu, untuk sesi taruhan, selisih antara masing-masing master paviliun cabang akan diganti dengan Yuan Madela, 10 miliar koin emas untuk 1 kati Yuan Madela. Xiang Haoran berada di samping menjelaskan dampak dari sesi taruhan pada perjudaian batu berikutnya. Su Tianmu mengerutkan kening setelah mendengar ini, melirik ke arah Pangeran Agung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Pangeran Agung, tidak ada dari mereka yang akan melepaskan pergantian kepala master paviliun ini, kan? Apakah Pangeran Agung bertaruh pada Anda? Xiang Haoran menggelengkan kepalanya, jika dia memiliki rasa hormat Pangeran Agung, dia tidak akan mengambil tabungannya sendiri untuk dengan sengaja mengatur sesi perjudaian batu kecil. Wajah Su Tianmu langsung tenggelam selama 1 menit, jika itu masalahnya akan merepotkan. 3 kaisar agung pasti masing-masing bertaruh pada master paviliun cabang dan orang-orang mereka pasti akan bertaruh seperti orang gila. Jangan melihat dana taruhan yang dikonversi menjadi Yuan Marou sebagai 100:1, tetapi puluhan ribu orang yang bertaruh akan memperlebar kesenjangan tanpa batas waktu. Berapa banyak taruhan yang bisa kamu tarik? Sekarang Su Tianmu bahkan tidak memiliki banyak dasar di dalam hatinya, terserah Xiang Haoran untuk melihat apakah dia cukup siap. Xiang Haoran menggelengkan kepalanya, dia juga tidak memiliki banyak dasar untuk yang satu ini. Meskipun saya memiliki gengsi, menurut situasi saat ini, jarak dengan mereka setidaknya akan mencapai 50 miliar atau lebih. 50 miliar, mata Su Tianmu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap, itu adalah 5 pon Sum Sum Yuan. Itu berarti dia harus membuka 5 jin Sum Sum Yuan lebih banyak dari yang lain untuk dapat melakukannya. Orang-orang yang diundang oleh pemilik perpustakaan cabang lainnya bukanlah pecundang, mereka semua adalah orang-orang dengan keterampilan hebat, dan mereka dijamin dapat meresepkan setidaknya 1 kati Sum Sum Yuan. Dengan kata lain, dia harus membuka setidaknya 6 kati Sum Sum Yuan dalam waktu 1 jam untuk menang. Dan itu hanyalah fata morgana. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Su Tianmu sangat marah dan minum. Xiang Haoran tidak menjelaskan tetapi hanya menundukkan kepalanya, dia tidak memiliki wajah untuk mengatakannya. Melihat penampilan Xiang Haoran, Su Tianmu terdiam sejenak, dan kemudian semuanya terungkap. Xiang Haoran yang mencarinya benar-benar sakit dan putus asa. Kamu mengadu aku. Ketika Su Tianmu mendengar ini, dia langsung tertawa dalam kemarahan, menciptakan keajaiban. Jika keajaiban semudah itu dibuat, lalu apa itu keajaiban? Paviliun Master Xiang, kamu bersembunyi sangat dalam. Semua kata-kata baik dan permohonan yang terus-menerus sebelumnya hanyalah cara tanpa solusi. 5 kati Sum Sum Yuan bahkan lebih merupakan umpan, dan bahkan di kota Taodong, itu sudah bisa dihitung untuk hari ini.
Yang Mulia Sutianmu, saya juga tidak mungkin dibandingkan dengan master perpustakaan cabang lainnya, basis saya terlalu tipis, saya hanya bisa memikirkan segala cara untuk memperjuangkan sedikit peluang terakhir. Xiang Haoran berbicara dengan senyum pahit, ketidakberdayaan dan keengganan di matanya. Dia telah bekerja dengan tekun selama bertahun-tahun, hanya untuk bisa duduk di posisi kepala paviliun master suatu hari nanti. Tetapi karena kurangnya latar belakangnya yang membuatnya semakin jauh dari posisi kepala paviliun master, jadi bagaimana mungkin dia mau melakukannya? Yang Mulia Sutianmu, meskipun tantangan ini sulit, tetapi jika Anda dapat menawarkan sedikit lebih banyak keuntungan, mengapa tidak? Xiang Haoran mengumpulkan pikirannya dan cemberut pada Sutianmu. Sutianmu langsung memberikan tatapan kosong, dia membukanya sendiri, tentu saja itu miliknya. Tidak ada hubungannya denganmu, dan lebih dari 6 pon Yuan Maro, apakah itu sesuatu yang bisa dibuka jika kamu mau? Saya mempertaruhkan berat badan saya, berjudai, tetapi pemilik perpustakaan cabang itu tidak berjudai, tetapi mereka semua memiliki modal yang kuat. Anda berada di sini untuk sum-sum Yuan, di tempat mereka, jadi bagaimana jika Anda membuka lebih banyak sum-sum Yuan? Tak satu pun dari itu milik Anda, bukan? Pernyataan ini Sutianmu setuju dan mengangguk, ini memang masuk akal, membantu Xiang Haoran, setidaknya semua hasil akan diberikan kepadanya, jika dia membantu orang lain, 2 pon sum-sum Yuan akan berada di puncak langit. Menurut kelihayan Aula Batu Yuan, bahkan batu judai berskala besar tidak mungkin melepaskan biji sum-sum Yuan sebanyak ini. Ingin mengandalkan batu judai biasa untuk mendapatkan lebih dari 1 kati sum-sum Yuan, sama sulitnya dengan memanjat ke langit. Ini adalah kesempatan Xiang Haoran, dan juga kesempatannya, membantu Xiang Haoran berarti membantu dirinya sendiri. Jika saya tidak bisa duduk di kursi kepala paviliun master, bisakah saya mendapatkan medali Yuan yang telah dibuka? Sutianmu bertanya setelah merenung dalam hati untuk beberapa saat. Tidak bisa, Xiang Haoran menggelengkan kepalanya, itu akan menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkannya jika Anda duduk di posisi kepala paviliun master. Itu adalah hadiah untuk kepala paviliun master yang baru, yang lainnya, semuanya akan disita. Dan bahkan jika Anda duduk di posisi kepala-kepala paviliun, Anda tidak dapat memperkaya diri sendiri. Sutianmu mengangguk, menarik napas dalam-dalam, tatapannya menjadi tajam, sepertinya tempat pertama ini harus diperoleh. Tuan-tuan, saya telah menjalankan paviliun Yuanxi selama lebih dari 30 tahun, saya percaya bahwa pribadi dan kemampuan saya jelas bagi semua orang, tetapi kali ini, saya ingin menyoroti, Tuan Tian. Di antara 8 Master Sub Pavilion, Master Pavilion Ma adalah orang pertama yang membuka mulutnya, menunjuk ke orang tua di samping dan berkata dengan lantang, Master Tian telah tenggelam dalam perjudaian batu selama lebih dari 50 tahun, dengan kekuatan yang dalam, saya yakin Anda semua lebih mengenalnya daripada saya. Orang tuanya, akan membantuku membuka sum-sum Yuan paling banyak hari ini, tolong bertaruh padaku lebih banyak, itu pasti akan sangat menguntungkan. Tuan Tian adalah master judai batu sejati, selama bertahun-tahun, dia telah mempertaruhkan banyak sekali medali Yuan, dan dengan susah payah membangun keluarga dengan kekuatannya sendiri. Tuan Tian pasti akan dapat membantu Tuan Ma untuk duduk sebagai kepala paviliun. Saya bertaruh pada Master Paviliun Ma. Hampir 10.000 penjudai batu di bawah ini, yang semuanya mengetahui catatan Master Tian tersebut, mulai bertaruh pada paviliun Master Ma, dan satu persatu, kartu emas terbang ke arah baskom besi seperti tetesan hujan, dan masing-masing adalah kartu yang terdaftar, sehingga mudah untuk melunasi tagihan. Segera, baskom besi di depan paviliun Master Ma sudah dipenuhi dengan kartu emas, dan saat pola rumit di baskom besi menyala, sebuah angka melayang di atas baskom. 190 miliar. Melihat angka-angka menakutkan yang menyala, suara menyedot udara sejuk langsung bergema di lapangan. Ini adalah kekuatan hampir 10.000 penjudai batu, jumlah taruhan langsung melebihi 100 miliar. Statistik jumlah cekungan besi hanya dapat menghitung hingga angka miliar, dan di bawah angka miliar, tidak ada artinya. Tuan-tuan, Zhang tidak punya banyak hal lain untuk dikatakan. Tuan Li, saya yakin tidak perlu banyak perkenalan. Setelah jumlah taruhan Master Paviliun Ma dihitung, Master Paviliun cabang lainnya berdiri dan berkata dengan lantang, hanya memperkenalkan pria tua berambut putih di samping, tanpa banyak bicara, dan tanpa perlu banyak bicara.
Tuan Li ada di sini, ini hal yang pasti. Kepala Paviliun Master terakhir mengandalkan Master Li untuk menang. Terakhir kali dia bertaruh di atas batu, Master Li membuka 4 kati sum-sum yuan penuh. Pilihlah Master Paviliun Zhang, kami yakin akan mendapat untung besar. Dengan keributan, baskom besi di depan Paviliun Master Zhang dengan cepat ditumpuk, dan saat penghitungan jumlahnya keluar, suara menghirup udara sejuk bergema sekali lagi. 1.300 juta, itu cukup lebih dari 21 miliar milik Paviliun Master Ma, secara langsung memperlebar jarak antara 2 pound dan 1 atau 2 sum-sum yuan. Ketika Paviliun Master Zhang melihat jumlah statistik, sudut mulutnya sedikit terangkat. Angka ini secara langsung memungkinkannya untuk mengamankan setengah dari posisi kepala Paviliun Master. Sedangkan untuk Paviliun Master Ma, ketika dia melihat wajahnya langsung murung. Jika orang yang dia undang tidak bisa melebihi 2 pound dan 1 tael sum-sum yuan milik Paviliun Master Zhang, dia akan benar-benar tidak beruntung dengan posisi kepala Paviliun Master. Wajah 6 Master Paviliun cabang yang tersisa juga tidak terkesan, jadi mereka tidak punya pilihan selain memperjuangkan taruhan mereka dengan penuh semangat di sesi canvassing berikutnya. Namun, popularitas Mahaguru Li begitu kuat, bahkan jika karakter yang diundang oleh Master Paviliun cabang di belakang lebih kuat, mereka akan selalu sedikit lebih buruk, dan pada akhirnya, jumlah taruhan dari 5 Master Paviliun cabang di belakang semuanya hampir tidak menembus angka 100 miliar, kalah dari Master Paviliun Zhang hingga 3 kati yuan Madela. Hanya ada 1 Master Paviliun cabang yang paling dekat dengan Master Paviliun Zhang, hanya kurang dari 5 miliar koin emas, atau setengah kati sum-sum yuan. Setara dengan kampanye ini, medan pertempuran utama adalah dia dan Master Paviliun Zhang. Di belakang mereka berdua, masing-masing berdiri pewaris tahta kekaisaran, masing-masing pangeran kedua dan putri ketiga. Pangeran Agung memandang orang yang dia pertaruhkan yang kurang 1,5 miliar koin emas dari Paviliun Master Zhang, wajahnya tidak terlihat bagus. Ini kurang 1,5 kilogram dari yuan Marou bahkan sebelum dimulai, ini sama saja dengan kehilangan setengah dari itu secara langsung. Kakak, dengan apa kamu akan melawan kami sekarang? Pangeran kedua dan putri ketiga melihat ke arah Pangeran Agung, sudut mulut mereka memerah dengan senyum puas. Master Paviliun cabang mana yang mereka pertaruhkan masing-masing? Pada kenyataannya, sekilas terlihat jelas, orang yang dipertaruhkan oleh Pangeran Agung sangat jauh di belakang mereka, bagaimana mungkin dia masih bertarung dengan mereka? Ketika Pangeran Agung Kekaisaran melihat ekspresi puas dari kedua Pangeran Kekaisaran kedua, wajahnya menjadi lebih suram, dia menoleh untuk melihat Su Tianmu dan Xiang Haoran, ekspresinya bergerak, lalu dia tersenyum pahit. Bagaimana mungkin, dia benar-benar memiliki ilusi tentang Su Tianmu? Memikirkannya membuatnya merasa lucu. Su Tianmu pandai dalam aspek lain, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan dalam perjudaian batu? Para penjudai batu itu tidak akan melihat seberapa berbakatnya Su Tianmu, mereka hanya akan melihat seberapa kuat kemampuan untuk berjudai di atas batu, dan apakah itu bisa memberi mereka keuntungan. Selanjutnya tidak peduli berapa banyak yang dikatakan Paviliun Master Xiang, tidak mungkin untuk menarik banyak taruhan, bagaimanapun juga, bahkan dia tidak memandangnya dengan baik, siapa yang akan memandang Su Tianmu dengan baik? Su Tianmu, aku akan menjadi gila bersamamu hari ini. Tapi segera tatapan Pangeran Agung membentak dan sentuhan permusuhan melayang di wajahnya saat dia berencana untuk istirahat. Katakan kepada mereka untuk menginvestasikan semua uang mereka, semuanya, di Su Tianmu. Siapapun yang berani mempertahankan satu kapal selam, saya akan memenggal kepalanya. Yang mulia, para penjaga di sampingnya terkejut dan dengan cemas menasehati, Yang mulia, pikirkanlah 2 kali. Yang mulia, berpikirlah 2 kali. Orang-orang di samping Grand Prince semua cemas dan mendesak Grand Prince untuk mempertimbangkannya. Mereka yang setia kepada Pangeran Agung tidak menjual nyawa dan keluarga mereka. Sebaliknya, Pangeran Agung harus menstabilkan mereka dan memberikan manfaat yang cukup dan masa depan yang cukup untuk melakukannya. Jawaban singkatnya adalah bahwa uang orang-orang itu bukanlah uang Pangeran Agung, dan Pangeran Agung harus mengembalikan uang itu. Dan uang yang dipertaruhkan orang-orang itu akan sama dengan uang yang keluar dari Pangeran Agung. Bertaruh pada keluarganya, begitu banyak orang, dengan santai menambahkan hingga puluhan miliar dolar. Angka ini, bagi Pangeran Agung, adalah angka yang tidak terjangkau.
Sekarang adalah waktunya untuk bersaing memperebutkan tahta. Bagi Pangeran Agung untuk mengeluarkan begitu banyak uang, dia pasti akan tertinggal di belakang pangeran kedua dan putri ketiga, memperlebar jarak lebih jauh lagi. Uang, bagaimanapun juga, selalu menjadi hal terbaik untuk menyatukan orang-orang. Apa kau tidak mendengar kata-kataku? Pergi. Pangeran Agung berdengung dengan wajah penuh tekad. Sekarang divisi inspeksi dan istana kerajaan Changzhou telah berbalik melawan Su Tianmu. Jika dia tidak bertaruh di paviliun Yuanxi, itu akan benar-benar sia-sia. Dia hanya bisa bergabung dengan Xiang Haoran dalam mempertaruhkan harapan terakhirnya pada Su Tianmu. Ya, melihat Pangeran Agung bersikeras, orang-orang itu tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Ambillah semua barang-barangku ini dan jaminkan. Kemudian Pangeran Agung mengeluarkan semua benda berharga di badannya dan memberikannya kepada orang-orang di sampingnya. Yang mulia, si Antek sekali lagi terkejut, ini adalah pertaruhan dengan nyawanya. Tapi di tengah tatapan tegas Pangeran Agung, dia tidak punya pilihan selain mengambil benda-benda itu dan menjaminkannya untuk ditukar dengan kartu emas. Su Tianmu, aku akan hidup dan mati bersamamu. Aku harap kau masih bisa menciptakan keajaiban. Pangeran Agung memandang Su Tianmu dan bergumam di dalam hatinya. Di sisi Su Tianmu, kedua wajah mereka tidak terlihat bagus, semuanya lebih dari 100 miliar. Pada saat mereka tiba di sini, saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan lebih dari 50 miliar. Tetapi pada saat ini, mundur tidak mungkin lagi. Xiang Haoran menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke depan dan berbicara dengan lantang. Tuan-tuan, saya yakin semua orang sudah jelas tentang perilaku Xiang Mo, dan Su Tianmu, yang membantu Xiang Mo, tentu bukan orang asing bagi semua orang. Tepat setelah Xiang Haoran menyelesaikan kalimatnya, dengusan tawa terdengar dari bawah, dan para penjudai batu itu, menatapnya dan Su Tianmu semuanya memiliki ekspresi menghina di wajah mereka. Sebenarnya benar-benar mengundang Su Tianmu untuk membantunya, jika kamu ingin abstain, katakan saja. Apakah menurutmu perjudaian adalah permainan anak-anak? Kamu pikir siapapun bisa melakukannya? Aku yakin dalam hal kekuatan dan kultivasi Su Tianmu, tapi dalam hal berjudai di atas batu, dia pasti tidak bisa. Banyak penjudai batu semuanya mencibir, dan setelah selesai, mereka bahkan tidak melihat Su Tianmu dan mereka berdua lebih dari sekilas. Tidak ada gunanya memperhatikan sama sekali, dan mereka sudah langsung mengesampingkan paviliun Master Xiang di dalam hati mereka. Ketujuh Master Paviliun cabang memandang Xiang Haoran dengan senyum dingin menghina di sudut mulut mereka, berkelahi dengan mereka. Apakah Anda memiliki kekuatan itu? Xiang tahu bahwa kalian semua mempertanyakan kemampuan Su Tianmu untuk bertaruh pada batu, tetapi apakah kalian semua tahu tentang penggalian Su Tianmu di Paviliun Yuanxi kota Taodong? Wajah Xiang Haoran tetap tidak berubah saat dia terus berbicara dengan lantang. Penambangan. Hati banyak penjudai batu tergerak dan melihat ke arah Su Tianmu. Kebanggaan surgawi semacam ini masih akan menggali ranjau. Kemudian Xiang Haoran berbicara tentang eksploitasi pertambangan Su Tianmu, dan banyak penjudai batu mendengarkan dengan tidak percaya. Palsu, kan? Sepertinya aku belum pernah ke aula batu Yuan kota Taodong sebelumnya. Apakah akan ada begitu banyak tambang 5 kati? Dan semuanya adalah batu Yuan bermutu tinggi. Tunggu. Yang mana dari mereka yang tidak bisa melakukannya, Tuan Tian? Apa yang perlu dibicarakan? Segera mereka meletakkan perbuatan penambangan Su Tianmu di belakang mereka, di depan para master judai batu itu. Keterampilan kecil Su Tianmu sama sekali tidak mencolok. Xiang mengatakan semua ini, bukan untuk membuktikan apapun, hanya untuk memberitahu semua orang agar tidak mempertanyakan iblis, dengan cara apapun. Paviliun Master Xiang berkata dengan percaya diri dan mundur setelah mengatakan itu. Dia hanya bisa berkata begitu banyak, tidak ada gunanya untuk mengatakan apa-apa lagi, dia hanya bisa melihat apa yang dipikirkan orang-orang itu. Saya memilih Paviliun Master Xiang. Saya juga memilih Master Paviliun. Su Tianmu baru sebentar berada di ibu kota kekaisaran, berapa banyak keajaiban yang telah dia ciptakan, bertaruh pada batu hanyalah itu, mungkinkah sulit untuk mengalahkan iblis? Sekelompok hal yang berpandangan pendek, Su Tianmu jelas merupakan kuda hitam terbesar saat ini, memilihnya pasti akan menghasilkan keuntungan. Sebelum para penjudai batu itu bisa berpikir jernih,
ada aliran orang yang bertaruh pada Su Tianmu, dan kartu emas langsung menghujani baskom besi di depan paviliun master. Segera, baskom besi itu terisi setengah penuh. Melihat betapa gilanya taruhan itu, para penjudai batu itu tergerak. Begitu banyak orang yang optimis, sepertinya mereka bisa bertaruh. Su Tianmu adalah iblis tidak peduli apapun, mungkin dia benar-benar bisa menciptakan keajaiban, kita bisa bertaruh. Masukkan 1 juta untuk dicoba, bahkan jika aku kalah, itu bukan kerugian. Ya, saya akan memasukkan 2 juta, jika berhasil, itu akan menjadi keajaiban. Para penjudai batu tidak bisa berpikir terlalu banyak dan bertaruh pada pemilik paviliun. Kartu emas sekali lagi menghujani baskom besi, yang langsung membuat wajah 7 master paviliun cabang lainnya terlihat buruk. Mereka mengira bahwa mereka dapat langsung membunuh pesaing, tetapi mereka tidak menyangka akan semudah itu untuk bangkit dari kematian. Wajah pangeran kedua dan putri ketiga juga tidak tampan, tetapi mereka masih tidak percaya bahwa Su Tianmu masih bisa menghancurkan semua orang dalam hal bertaruh di atas batu. Kakak, kamu bertaruh dengan kami dengan nyawemu. Keduanya menoleh untuk melihat ke arah Grand Prince, mereka dapat melihat dengan jelas dari atas. Semua orang yang telah bertaruh pada Su Tianmu sebelumnya adalah orang-orang Grand Prince. Setidaknya beberapa puluh miliar dolar telah dipertaruhkan, dan sejumlah besar uang dipertaruhkan dengan nyawa mereka. Namun, ini bagus, selama Su Tianmu kalah, maka Pangeran Agung tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka. Saat kartu emas terakhir dilemparkan ke dalam baskom besi mulai menghitung jumlahnya. 1100 miliar. Melihat jumlah yang dihitung, mata Xiang Haoran berkaca-kaca, dan kemudian dia gemetar karena kegembiraan. 1100 miliar, kita hanya kekurangan 2 kati Sum Sum Yuan. Dia tidak pernah berani bermimpi bahwa jumlah taruhan akan melebihi 100 miliar, dan harapannya untuk duduk di posisi kepala paviliun master telah meningkat pesat. Su Tianmu memperlambat nafasnya, menoleh untuk melihat ke arah Pangeran Agung yang telah melihat ke arah sini, dan mengangguk sedikit. Jika Pangeran Agung membantunya, dia akan membuat Pangeran Agung kaya dalam semalam. Namun, dia hanya membutuhkan Yuan Marok, uang tidak berguna untuk saat ini. Seolah-olah dia bisa melihat pikiran Su Tianmu, Pangeran Agung Kekaisaran tersenyum tipis dan mengangguk, dia hanya menunggumu untuk membuat keajaiban. Sekarang, perjudaian batu dimulai. Dengan pengumuman kepala paviliun master, di sekitar venue pusat, 8 mesin pembuka batu diluncurkan, dan orang-orang yang diundang oleh 8 master paviliun cabang semuanya bergegas ke tempat tersebut, mengeluarkan buku giok yang telah mereka persiapkan, dan bergegas menuju biji tersebut. Semuanya adalah buku giok 10 halaman, sungguh luar biasa. Melihat album giok yang dikeluarkan oleh 8 orang itu, kerumunan orang itu terkesima. Album giok 10 halaman itu sangat berharga, nilainya tidak kurang dari Sum Sum Yuan. Dia hanya memiliki 5 halaman. Ketika mereka melihat bahwa buku giok di tangan Su Tianmu hanya memiliki 5 halaman, mereka semua menatap kosong, dan kemudian para penjudai batu yang bertaruh pada Haoran semuanya berdiri dengan kaget. Hanya 5 halaman buku giok, dan dia berani bertaruh pada Sum Sum Yuan. Dari mana dia mendapatkan keberanian? Dia berbicara dengan sangat baik sebelumnya, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan buku giok itu. Kita telah dikerjai. Para penjudai batu itu menatap Su Tianmu, ekspresi mereka tiba-tiba marah, mereka semua benci untuk merobek Su Tianmu hidup-hidup. 5 halaman buku giok. Melihat buku giok 5 halaman di tangan Su Tianmu, ketujuh master cabang semuanya tercengang, dan kemudian mereka semua menundukkan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Dengan modal sebesar ini, Anda masih ingin bertarung dengan mereka. Apakah mereka ingin tertawa terbahak-bahak? Apakah ada kekurangan buku giok? Paviliun Master Xiang, jika Anda benar-benar miskin sejauh ini, beritahu kami. Jika Anda ingin abstain saja, mengapa membuang begitu banyak energi? Xiang Haoran memandang ketujuh master paviliun cabang yang mengejeknya dengan keras, wajahnya tidak berubah, tetapi hatinya telah tenggelam ke dasar. Su Tianmu tidak memintanya untuk buku batu giok, dan sebelumnya, dia hanya menggunakan 5 halaman buku batu giok untuk mengukur dan memeriksa semua biji, dan dia belum pernah bermain bola lagi, tetapi sekarang ketika dia melihatnya, seolah-olah Su Tianmu ditakdirkan untuk kalah sejak awal. Itu tidak akan terjadi.
aku harus mempercayai Sutianmu. Ya, aku harus mempercayainya. Xiang Haoran mengatupkan giginya dan terus mengingatkan dirinya sendiri dalam pikirannya bahwa dia tidak punya pilihan selain mempercayai Sutianmu. Kakak, apakah ini alasanmu bertaruh pada keluargamu? Pangeran kedua dan putri ketiga sama-sama senang melihatnya, mencibir pada pangeran tertua, dengan mudah menyerahkan badan dan keluarganya, itu terlihat sangat tidak berharga. Tanpa mereka mencibir, wajah Pangeran Agung sudah suram sampai akhir, hampir menghancurkan sandaran tangan. 5 halaman buku giok telah mengambil badan dan keluarganya, mengambil nyawanya. Tapi seperti Xiang Haoran, dia tidak punya pilihan selain mempercayai Sutianmu. Kembalikan, dasar kutu kupret, kamu berani mengacaukanku. Kembalikan uang saya. Di antara penonton, sudah ada lautan pelecehan, dan para penjudai batu yang bertaruh pada Sutianmu sangat ingin bergegas ke tempat dan mencabik-cabik Sutianmu. Diam, mereka yang membuat masalah akan dikeluarkan dari Aula Yuanxi. Suara agung kepala paviliun master terdengar, yang menyebabkan mereka diam. Dan saya khawatir satu-satunya yang hadir yang memandang Sutianmu dengan pandangan yang baik adalah kepala paviliun. Semakin lemah modal Sutianmu, semakin bahagia dia, karena itu berarti Sutianmu telah memberi mereka pendapatan 11 miliar yuan si paviliun, yang merupakan laba bersih. Dewa kekayaan semacam ini, mungkinkah orang tidak menyukainya? Di lapangan, 7 orang Tuan Tian dengan jijai melirik Sutianmu sebelum mereka semua mulai berjudai di atas batu. Waktunya hanya setengah jam, mereka tidak punya waktu untuk mengejek Sutianmu. Sutianmu tidak terpengaruh oleh orang-orang itu, setelah terakhir kali dia berjudai dengan batu dan baru saja setengah hari menonton dan belajar, pengalamannya dalam berjudai dengan batu tumbuh dengan pesat, 5 halaman berbanding 10 halaman buklet batu giok, itu tidak berpengaruh padanya, jika bukan karena menghemat waktu, dia bahkan tidak ingin menggunakan buklet batu giok. Bagian ini, buka, Mahaguru Li layak membantu kepala paviliun saat ini untuk menang. Dia dengan cepat memilih sepotong biji, melambaikan tangannya dan berteriak. Segera seorang anggota staf bergegas, membawa biji yang dipilihnya ke bawah dan mulai membuka batu itu. Mahaguru Li adalah orang pertama yang memilih biji, bisakah dia membuka sum-sum yuan? Ketika para hadirin melihat hal itu, mereka langsung tegang, dan mereka yang bertaruh pada Mahaguru Li bahkan semakin bersemangat. Saat pembuka batu bergetar, sepotong sum-sum yuan jatuh dari pipa. Sum-sum yuan sudah terbuka. Benar-benar pantas disebut Master Li. Potongan pertama telah membuka Kalsedon yuan. 2 tael di bagian pertama yuan maro, pintunya terbuka. Di bawah 8 mesin pembuka batu, kotak yang digunakan untuk menangkap Kalsedon yuan dibuat khusus agar dapat langsung menampilkan beratnya, membuat perjudaian tampak lebih menarik dan intens. Ketika paviliun Master Zhang melihat berat Kalsedon yuan, dia menghela nafas lega, senyum terangkat di wajahnya. Pembukaan pintu oleh Master Li ini benar-benar indah. Bagian ini, buka. Di sisi lain, Mahaguru Tian juga sedang menumpuk, melambaikan tangan agar batu itu dibuka. Sum-sum yuan sudah terbuka lagi. Cukup untuk 1 atau 2 orang. Paviliun Master Ma melompat kegirangan ketika dia melihat bahwa Master Tian juga memberinya pintu terbuka. Dia tidak memiliki dukungan dari Pangeran Agung dan yang lainnya di belakangnya, dan pintu yang terbuka ini memberinya kepercayaan diri yang sangat kuat. Di sisi lain, pesaing kuat Paviliun Master Zhang, anak buah Paviliun Master Shen juga membuka 2 tael sum-sum yuan. Persaingan antara kedua belah pihak langsung menjadi lebih intens. Hanya seperempat jam telah berlalu, dan ketujuh penjudai utama, semuanya telah membuat tanda mereka, bahkan yang terburuk dari mereka memiliki setengah tael sum-sum yuan, memberikan kepercayaan diri yang sangat kuat kepada para Master Paviliun cabang. Pada akhirnya, hanya Sutianmu yang belum membuka sum-sum yuan, yang membuat Xiang Haoran dan Pangeran Agung cemas, tetapi hanya mereka berdua yang hadir untuk memperhatikan Sutianmu. Bahkan orang-orang yang bertaruh pada Sutianmu pergi untuk melihat Master Judai batu lainnya. Bagaimanapun juga, mereka bertaruh pada Sutianmu sambil lalu, dan apa yang telah mereka hilangkan dari Sutianmu, mereka masih bisa mendapatkannya kembali dari Master Judai batu lainnya. Ketiga bagian ini, buka. Sutianmu akhirnya memilih bijinya, dan langsung memilih 3 buah sekaligus. Apa gunanya memetik begitu banyak? Apakah kamu yakin?
Siang Haoran masih terburu-buru, membuka batu tetapi butuh waktu, hanya ada satu pembuka batu, mengambil risiko dengan membuka lebih banyak batu hanya akan membuang-buang waktu. Dan hanya ada satu orang yang membantu membuka batu itu, waktu yang terbuang cukup banyak. Berdengung, orang yang membantu membuka batu itu buru-buru bergegas untuk membawa 3 buah biji yang telah dipilih Su Tianmu, dan kemudian membukanya sepotong demi sepotong. Jepret, bahkan di lingkungan yang bising, Siang Haoran dengan jelas mendengar suara Yuan Maro jatuh ke tanah, dan segera memusatkan perhatian padanya, dan nafasnya tersendat-sendat. Sum Sum Yuan, Sum Sum Yuan. Hati Siang Haoran langsung melonjak karena kegembiraan. Sum Sum Yuan yang terbuka sudah cukup untuk memiliki 1 atau 2 tingkat menengah, tetapi juga dianggap sebagai pintu terbuka, harapan besar. Potongan Sum Sum Yuan kedua mendarat di tanah. Kali ini wajah Pangeran Agung berubah. Tael lain, jumlahnya menjadi 2 tael. Siang Haoran dan Pangeran Agung menahan nafas, menatap lurus ke arah pembuka batu untuk membuka bagian ketiga dari biji. Jika bagian ketiga masih memiliki 1 tael, maka itu akan menjadi pembukaan 1 tael di atas yang lain. Sapuan langsung dari semua master judai batu. 1 tael, 1 tael lagi. Hahaha, perkasa, Su Tianmu perkasa. Siang Haoran langsung melompat kegirangan, bahkan tarian tangan ke arah Su Tianmu berlutut, bukaannya adalah 3 Sum Sum 2 Yuan, hanya menentang surga. Jika Su Tianmu membantunya untuk duduk di posisi kepala-kepala pavilion, belum lagi berlutut, itu adalah ayahnya, seorang ayah yang masih hidup yang harus dinafkahi. Pangeran Agung tidak bertindak sebanyak itu, tetapi pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Tidak peduli dalam aspek mana, Su Tianmu tidak mengecewakannya dan tidak akan mengecewakannya. Namun sayangnya, hanya mereka berdua yang memperhatikan Su Tianmu. Selain itu, tidak ada orang lain yang akan peduli apakah Su Tianmu telah membuka Yuan Maro atau tidak. Bagian ini, buka. Tuan Li telah memilih bagian lain. Potongan ini pasti 2 tael Sum Sum Yuan lainnya. Melihat Master Li memilih potongan biji kedua, kerumunan orang sekali lagi bersemangat. Dengan kecepatan akurasi ini, mereka akan segera dapat mengumpulkan hingga 1 kati Sum Sum Yuan. Hah, 3 tael. Dan ketika mereka sedang fokus pada pembukaan batu Master Li, mereka akhirnya memperhatikan mesin pembuka batu Su Tianmu. Dan ketika mereka melihat sosok 3 tael mereka semua membeku dengan sangat jelas, dan kemudian mengedipkan mata sejenak, siapakah yang membuka 3 tael Sum Sum Yuan dengan begitu cepat? Tuan Tian, atau Tuan Qian, Master Qian, penjudai batu master di bawah pavilion Master Sen, sebelumnya telah membuka 2 tael di biji pertamanya, seperti Master Li. Sepertinya pembuka batu Su Tianmu. Su Tianmu, dia membuka 3 tael Sum Sum Yuan. Tidak mungkin, begitu cepat. Ini benar-benar milik Su Tianmu. Kapan dia membuka 3 tael Sum Sum Yuan? Kapan ini terjadi? Kerumunan orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan, meskipun mereka sudah yakin dan yakin lagi, mereka masih menggosok mata mereka dengan keras, jangan-jangan apa yang mereka lihat adalah ilusi. 2 tael Sum Sum Yuan lagi. Tuan Li telah membuka total 4 tael Sum Sum Yuan. Namun, mereka yang seharusnya memperhatikan Mahaguru Li, masih saja hanya memperhatikannya, dan saat melihat Mahaguru Li sekali lagi membuka 2 tael Sum Sum Yuan, orang-orang itu sekali lagi bersorak gembira. Bagian ini, buka, dan pada saat ini, Su Tianmu juga telah mengambil potongan biji keempat, dan karena dia mengambilnya tepat setelah Mahaguru Li, dia menarik lebih banyak perhatian. Dia hanya memilih 1 biji. Kecepatan ini terlalu lambat, bukan? 5 halaman buku giok, seberapa cepat, kalian tidak benar-benar berpikir bahwa dia memiliki keterampilan yang kuat dalam perjudaian batu, bukan? Sepertinya dia sudah membuka bijinya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan salah satu area langsung terdiam sejenak. Sudah dibuka. Kalaupun sudah dibuka kenapa tidak, tinggal dia yang membukanya, buka. 3-2. Ketika mereka melihat berat Yuan Maro yang telah dibuka Su Tianmu, langsung seluruh kelompok tercengang, melompat kaget, menggosok mata mereka dengan tidak percaya, mata mereka hampir tidak melotot. Hehe, kapan dia membuka 3 tael Sum Sum Yuan? Hanya 1 atau 2 lagi dari Tuan Li.
Kerumunan bergumam dan tiba-tiba diam, saat ini tinggal satu atau dua lagi, tetapi biji berikutnya akan segera dibuka, dan pada saat itu tidak ada yang tahu berapa banyak lagi, dan bahkan ada kemungkinan akan melampaui Master Li. Mustahil, bagaimana mungkin dia bisa menyalip Tuan Li? Benar-benar tidak mungkin, 3 tile itu pasti keberuntungan. Pada kemampuan bertaruh pada batu, bisakah dia dibandingkan dengan Tuan Li? Ini tidak terbuka. Di lapangan, seketika hening lagi. Hanya untuk melihat bahwa di bawah pembuka batu Sutianmu, sepotong sumsum Yuan jatuh, yaitu 3 tael. Total 6 tael sumsum Yuan. Melebihi Tuan Li dengan 2 tael. Sungguh, benar-benar melebihi Tuan Li. Melebihi begitu banyak sejak awal, bagaimana bisa kemampuannya bertaruh pada batu begitu kuat? Mungkinkah dia benar-benar menjadi kuda hitam terbesar hari ini? Sekarang, seluruh lapangan menjadi gila. 7 master cabang di panggung tinggi, sulit untuk tidak memperhatikan sekarang, dan mereka semua melompat kaget setelah melihat hasil pertempuran Sutianmu. Semua memandang Sutianmu dengan ngeri. Dia benar-benar bisa membuka begitu banyak sumsum multidimensi. Ketika pangeran kedua dan putri ketiga melihat itu, kulit mereka langsung membeku, dan kemudian mereka dengan panik menghirup seteguk udara sejuk, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Hanya berdasarkan buklet giok 5 halaman saja. Sekarang siapa yang berani menggunakan keberuntungan untuk menggambarkan Sutianmu? Itu bodoh. Tapi Sutianmu menyapu 7 master judai batu hanya dengan album batu giok 5 halaman, apalagi yang bisa digunakan untuk menjelaskan hal ini selain keberuntungan. Tuanku, bagaimana dia melakukannya? Wanita cantik yang duduk di pelukan kepala paviliun menutupi mulut kecilnya dengan tidak percaya dan bertanya kepada kepala paviliun. Kepala-kepala paviliun memandang Sutianmu dengan ketidakpercayaan di wajahnya juga, dan tidak membuka mulutnya, karena dia juga tidak melihat bagaimana Sutianmu melakukannya, dan dia baru saja memperhatikan Sutianmu. Tidak peduli seberapa banyak suara yang dibuat di atas, itu tidak berpengaruh pada 8 orang Sutianmu. Mereka hanya peduli untuk menemukan lebih banyak biji Yuan Kernel dalam waktu sesingkat mungkin, mencari tahu biji dengan kandungan Yuan Kernel paling banyak, dan selain itu, mereka tidak peduli tentang hal lain. Setelah 2/4 jam berlalu, setengah dari perlombaan telah berlalu. Kepala Paviliun Master, pria parubaya di samping mengingatkan kepala Paviliun Master, yang kembali ke akal sehatnya dengan sentakan, menarik napas dalam-dalam untuk menekan keterkejutan yang telah bergulir di dalam hatinya, lalu melambaikan tangannya. Dengan suara organ rantai berdering, sebuah batu besar berbentuk persegi jatuh dari udara, dan setelah menggantung di udara, saat garis-garis di batu besar itu menyala, peringkat mulai muncul di atasnya, dan peringkat pertama tidak lain adalah Sutianmu. Nama Sutianmu dan jumlah Yuan Marou-nya, pada saat ini, sangat menyilaukan di mata orang banyak. Dalam 2/4 jam, Sutianmu telah membuka 3 kati dan 6 tael sumsum Yuan. Itu sudah cukup untuk meninggalkan Master Li yang berada di posisi kedua dengan 1 kati dan 5 tael. Peringkatnya sudah keluar. Ketika 8 orang Sutianmu melihat batu persegi muncul, mereka semua berhenti berjudai untuk sementara dan mendongak untuk melihat peringkat. Di antara mereka, Mahaguru Li dan Mahaguru Qian sangat percaya diri. Mereka berdua telah membuka lebih dari 2 kati Yuan Marou, dan sekarang setelah hanya separuh waktu berlalu, rekor mereka cukup untuk menghancurkan yang lain. 1 kati dan 5 tael sumsum Yuan. Melihat 1 kati dan 5 tael sumsum Yuan milik Mahaguru Tian, sudut mulut Mahaguru Li memerah karena jijai. Mahaguru Tian masih bisa bersaing dengan mereka berdua pada awalnya, tapi sekarang ia sama sekali bukan tandingan mereka. Kenapa saya hanya berada di peringkat ketiga? Saya sebenarnya hanya peringkat kedua. Mengangkat kepala dan menghitung peringkat, kedua pria itu langsung mengubah wajah mereka. Keduanya memiliki rekor pertarungan lebih dari 2 pound, dan mereka sebenarnya tidak berada di 3 besar. Terutama Mahaguru Li, dia tidak bisa menerimanya dan mundur beberapa langkah. Dia ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk menekannya. Saat ia dan Mahaguru Qian melihat nama juara pertama, tatapan mereka membeku. Kemudian saat melihat berat sumsum Yuan yang dibuka oleh juara pertama, bulu kuduk mereka hampir berdiri. Sutianmu yang pertama. Dia membuka lebih dari 3 jin sumsum Yuan. Mereka berdua menghirup seteguk udara sejuk secara bersamaan,
langsung merasakan apapun kecuali rasa dingin di sekujur badan mereka. Dan kemudian keduanya menjadi gila. Ini pasti ada kesalahan di suatu tempat. Bagaimana mungkin dia bisa membuka lebih dari 3 jin Sum Sum Yuan? Ini jelas sebuah kesalahan, tidak bisakah kalian melihat masalahnya? Mereka berdua menyerbu dengan kesal, menatap kepala Pavilion Master, tidakkah mereka menyadari masalah sebesar itu? Tapi selanjutnya, mereka berdua menemukan masalah terbesar. Hampir 10.000 orang, tetapi pada saat ini, mereka secara mengejutkan diam. Semua orang, diam, seakan-akan mereka sedang mencerna fakta yang mencengangkan. Bagaimana, Tuan Li dan keduanya membeku, mengapa mereka semua diam? Namun, mereka berdua bukan satu-satunya yang tidak bisa menerimanya, ada juga 5 Master Judai Batu yang tersisa, tetapi mereka semua sudah mulai menerima fakta. Bagaimanapun juga, Sum Sum Yuan yang dibuka Su Tianmu sudah ada di sana, tidak bisa dipalsukan, jadi apa lagi yang bisa mereka lakukan selain mempercayainya? Bahkan jika Mahaguru Li dan mereka berdua tidak dapat menerimanya lagi, mereka sudah memiliki dasar dalam hati mereka, menoleh untuk melihat Sum Sum Yuan di bawah mesin pembuka batu Su Tianmu, simpul di tenggorokan mereka berputar dengan susah payah. Dia hanya menggunakan 5 halaman buku giok dan mengungguli saya. Malu, kulit kedua pria itu menjadi merah padam, usia Su Tianmu setingkat dengan cucu mereka, buku giok hanya setengah dari mereka, namun hasil pertempuran menghancurkan mereka, sangat memalukan. Segera, mereka terus bertaruh di atas batu, mereka tidak percaya pada kejahatan ini, bahkan jika Su Tianmu lebih kuat, mereka akan melampaui Su Tianmu dan menghancurkannya. Tidak hanya demi mendorong kepala Pavilion Master dan mendapatkan hak istimewa Pavilion Yuanxi, tetapi juga demi mendapatkan kembali martabat mereka. 5 penjudai utama yang tersisa juga memikirkan hal yang sama, dan mereka semua bertaruh di atas batu tanpa henti. Bahkan jika mereka tidak dapat membantu guru cabang duduk di kursi guru kepala, mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka dipaku pada pilar rasa malu. Tidak akan pernah. Adapun Su Tianmu, dia sudah lama pindah, dia tidak peduli sejauh mana orang lain akan terkejut, dia hanya perlu tahu bahwa dia berada di peringkat nomor 1. Dia ingin membuka lebih banyak Yuan Marou, menghasilkan lebih banyak dalam waktu sesingkat mungkin, dan menerobos lebih banyak alam. Di tengah-tengah perjudaian yang mencemaskan, mata Su Tianmu berbinar ketika dia melihat sepotong biji, dan dia bergegas dengan langkah panah. Kandungan Sum Sum Yuan biji ini sangat tinggi. Tetapi pada saat yang sama, Master Tian bergegas dari sisi lain dan juga menyukai sepotong biji ini. Keduanya mengangkat kepala dan saling memandang ke 4 arah. Keduanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Keduanya tahu bahwa bongkahan biji ini cukup untuk membalikkan keadaan. Su Tianmu. Mahaguru Tian menatap Su Tianmu, raut wajahnya berubah menjadi marah. Su Tianmu telah membuatnya berada di peringkat keempat, dia harus mendapatkan biji ini dan menaikkan peringkatnya. Bahkan jika dia hanya berada di peringkat ketiga, itu masih merupakan suatu kehormatan. Su Tianmu, di sisi lain, sedikit mencibir dan langsung bergegas untuk merebut biji itu. Berhenti, wajah Mahaguru Tian tiba-tiba berubah dan dia bergegas untuk memperjuangkan biji itu. Biji ini harus menjadi miliknya. Hampir secara bersamaan, keduanya memeluk biji itu. Lepaskan, Master Tian meraung dengan mengerikan dan kasar, lepaskan atau tidak, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kenapa kamu tidak melepaskannya? Su Tianmu dengan dingin tertawa, apa yang dia incar, bisakah dia masih dirampok olehmu? Su Tianmu, kamu sudah membuka lebih dari 4 kati Yuan Marou, kamu sudah berada di posisi pertama, untuk apa kamu perlu membuka begitu banyak Yuan Marou? Bukan urusanmu. Su Tianmu dengan acuh tak acuh berkata, apa pedulimu berapa banyak Yuan Marou yang dia buka? Bersulam untuk dunia, Grandmaster Tian dengan marah berteriak, langsung melepaskan tangannya sambil menyerang Su Tianmu. Memotong kekayaan seseorang sama saja dengan membunuh orang tua mereka. Sepotong biji ini, dia pasti akan mendapatkannya. Su Tianmu tertawa. Dia sudah tua, tapi dia berani bergerak melawannya. Bahkan jika dia memiliki kultivasi alam bumi akhir, mampu mengerahkan kekuatan alam bumi pertengahan sudah dianggap bagus.
Mengangkat tangannya dan meraih tangan Guru Tian, sudut mulut Su Tianmu memerah karena jijai, dia hampir tidak bisa mengeluarkan kekuatan tahap tengah alam pertapaan bumi, yang memberimu nyali. Enyahlah. Menabuh drum dengan keras, sebuah tinju meledok ke arah dada Master Tian, warna Master Tian berubah, segera melonjak energi astralnya, mengembunkan baju besi astral. Namun, sejauh menyangkut kekuatan baju besinya, di depan tinju besi Su Tianmu, itu tidak berbeda dengan glasir, dan itu hancur dengan satu pukulan. Tinju itu dengan kuat menghantam dada Master Tian, dan Master Tian langsung terbang ke belakang, darahnya mengalir di atas biji yang lewat. Lepaskan tangan, ayo lanjutkan. Melihat Su Tianmu dua orang bergerak, kerumunan penonton sekali lagi menjadi bersemangat. Perjudaian ini tidak hanya untuk melihat kemampuan berjudai, tetapi juga untuk melihat adegan pertarungan besar demi biji, mengasyikkan seperti biasa. Kepala Paviliun Master dan sekelompok eksekutif lainnya menutup mata terhadap situasi ini, selama tidak ada yang terbunyi, selama mereka tidak dengan sengaja melukai siapapun, mereka tidak akan repot-repot. Ini juga terlalu lemah. Kelemahan Master Tian hanya membuat kerumunan orang bersemangat sesaat, lebih pendek dari menggigil. Penuh kekecewaan, mereka mengira bisa bertengkar hebat, tapi tidak menyangka akan hilang dalam satu gerakan. Tulang tua, jangan bergerak jika Anda tidak memiliki kekuatan. Bahkan tidak bisa mengambil bijinya, memalukan. Mendengar omelan menghina dari kerumunan, Tuan Tian baru saja bangkit berdiri sebelum dia sangat marah sampai dia mengeluarkan darah lagi. Dia terlalu lemah. Bagaimana kalau kalian mencoba Su Tianmu, si cabul ini? Tidak masuk akal. Siang Haoran memandang Master Tian yang menyedihkan di peron tinggi dan tertawa dingin. Kekuatan Su Tianmu seharusnya sudah terdengar bahkan jika dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Untuk berani bergerak melawan Su Tianmu, dia benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian. Bagian ini, buka. Su Tianmu bahkan tidak melihat Master Tian lebih dari sekali, langsung mengangkat biji itu dan membuangnya. Orang yang membuka wajah batu itu berubah, dan dengan kaku naik untuk menangkap biji dan mulai membukanya. Kerumunan orang di lapangan segera menatap pembuka batu, biji yang bernilai pertarungan besar Su Tianmu dan Mahaguru Tian, berapa banyak sum-sum yuan yang bisa dibuka. Setelah gemuruh pembuka batu, yuan Chernel yang berserakan terus berjatuhan. Saat kerumunan orang menyaksikan angka-angka pada kotak besi terus bertambah, pupil mata mereka mau tidak mau mengecil saat mereka diam-diam menghirup udara sejuk. Satu kati penuh sum-sum yuan. Tidak heran ada perkelahian besar, satu kati sum-sum yuan sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Sejauh ini adalah jumlah sum-sum yuan terbesar yang dibuka dalam satu sesi. Para penjudai batu itu bahkan melihatnya dengan mata merah dan terengah-engah, satu kati sum-sum yuan, tapi nilainya 1 miliar. Su Tianmu telah membuka total 5 kati dan 8 tael sum-sum yuan. Baik Tuan Li dan Tuan Qian belum melewati 3 kati sekarang. Dengan tambahan 1 kati sum-sum yuan Marou ini, Su Tianmu telah meninggalkan Tuan Li dan mereka berdua, sepenuhnya di belakang. Hanya kurang 2 tael dari posisi nomor 1. Kerumunan bergumam, Master Paviliun Xiang dan Master Paviliun Zhang kekurangan 30 miliar taruhan, yaitu, mereka kekurangan 3 jin dari Yuan Marou, dan sekarang Su Tianmu hampir mengisi celah itu. Nafas Master Paviliun Xiang dan Pangeran Kekaisaran Agung menjadi cepat, keduanya mencengkeram pegangan atau pagar dengan cengkeraman maut, kemenangan sudah dekat. Sialan, kenapa dia begitu teduh? Baik pangeran kedua dan putri ketiga mengatupkan gigi karena marah. Sejak Su Tianmu muncul di ibu kota kekaisaran, dia telah bekerja melawan mereka setiap saat, dan setiap kali perbuatan baik mereka dihancurkan oleh Su Tianmu. Pesta makan malam Chang Zhao Wangfu, dan begitu juga kali ini. Tidak boleh menahannya lebih lama lagi. Ketujuh Master Paviliun Kuda juga sudah sangat membenci Su Tianmu, dan mereka bahkan benci untuk menyingkirkannya. Namun, jika mereka tidak bisa duduk di posisi kepala paviliun, akan menjadi delusi bagi mereka untuk menyingkirkan Su Tianmu, dan mereka bahkan harus menjilatnya. Sekarang, mereka hanya bisa berharap Master Li dan yang lainnya akan memberikan sedikit usaha, dan tidak pernah membiarkan Su Tianmu menang, apalagi tidak membiarkan Siang Haoran duduk di posisi kepala-kepala paviliun. Mahaguru Li telah mempersembahkan 8 tael sum-sum yuan. Mahaguru Li telah mematahkan 3 kati.
Tiba-tiba terdengar suara gemuruh kegembiraan yang tinggi, dan Paviliun Master Zhang menoleh untuk melihat dengan sikap angkuh, hanya untuk melihat bahwa Master Li telah membuka biji kelas berat, dan jumlah total sumsum yuan langsung melonjak menjadi 3 jin dan 7 tael. Perbedaannya dengan Su Tianmu hanya 2 atau 2 jin. Mereka masih terus menekan Su Tianmu dan mereka berdua. Tuan Qian juga membuka 9 tael. Hanya tersisa 1/4 jam lagi. Kerumunan menjadi semakin bersemangat dan khawatir, calon kepala Paviliun Master akan segera terungkap, dan jumlah total Yuan Marok, hari ini, juga akan memecahkan rekor. Hanya tersisa 1/2 jam lagi. Masih ada 10 jentikan jari tersisa. Semakin dekat dan semakin dekat ke akhir, badan semua orang bergetar karena kegembiraan. Melihat angka-angka di atas batu persegi, hati mereka sudah tegang sampai ke tenggorokan. Semua orang di platform tinggi tanpa sadar berdiri, siap menyambut momen bersejarah ini. Su Tianmu masih kokoh di posisi pertama, dengan total 6 kati dan 6 tael sumsum yuan. Tuan Li berada di urutan kedua, 4 kati dan 9 tael. Mahaguru Qian berada di belakangnya, 4 kati 8 tael. Kerumunan orang melihat ke arah trio Su Tianmu, momen terakhir ditakdirkan untuk menjadi milik trio Su Tianmu. Semua orang telah tersingkir. Menang atau kalah, semuanya tergantung pada potongan biji terakhir. Su Tianmu, semuanya terserah padamu. Pastikan untuk menemukan biji dengan kandungan sumsum yuan tertinggi. Hati Siang Haoran dan Pangeran Kekaisaran Agung bergetar. Tuan Li dan Tuan Qian tidak baik, mengejar di saat-saat terakhir. Mereka kekurangan 3 pon sumsum yuan di babak pembukaan, dan sekarang mereka masih hanya 1 pon dan 7 tael di luar itu. Su Tianmu hanya akan bisa mengamankan tempat pertama jika dia bisa menemukan potongan dengan kandungan sumsum yuan tertinggi. Posisi kepala Master Paviliun, Nyawe dan anggota Badan Pangeran Agung Kekaisaran, semuanya berada di atas bidak terakhir ini. Keterampilan judai batu Su Tianmu sangat kuat. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia mengasah kemampuan yang begitu kuat untuk bertaruh pada batu. Kerumunan menghela nafas terus-menerus saat mereka melihat Su Tianmu, dan sekarang tidak ada dari mereka yang mempertanyakan kemampuan Su Tianmu untuk bertaruh pada batu lagi, hanya ada desahan kekaguman dan ketidakpercayaan. Di antara 8 orang, Su Tianmu adalah satu-satunya yang termuda, dan keberadaan termuda inilah yang telah menghancurkan 7 master judai batu. Jika taruhannya tidak tertinggal 30 miliar, Su Tianmu pasti akan menjadi nomor 1 tanpa keraguan. Sayang sekali meskipun dia membuka begitu banyak Yuan Marok, dia masih kurang 1 kati dan 3 tael. Setelah kerumunan menghela nafas, mereka menatap Su Tianmu dengan tatapan tegas. Untuk potongan biji terakhir, Tuan Li pasti bisa menyelamatkan hari ini. Saya berharap Tuhan memberkati kita dan tidak membiarkan Su Tianmu menemukan bongkahan biji dengan kandungan Yuan Marok tertinggi. Tuan Li akan menang. Tuan Qian akan menang. Su Tianmu akan kalah. Selain orang-orang dari Pangeran Agung dan Siang Haoran, tidak ada yang ingin Su Tianmu menang. Selain Pangeran Agung dan yang lainnya, semua orang yang hadir secara kebetulan bertaruh pada Su Tianmu. Jika Su Tianmu menang, mereka tidak akan bisa mendapatkan banyak. Tetapi jika dia kalah, mereka akan dapat menghasilkan keuntungan besar. Secara alami, tidak ada yang ingin Su Tianmu menang. Mereka bertiga, Su Tianmu, Mahaguru Li dan Mahaguru Qian, berdiri di antara hampir 1000 keping biji, melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Mereka berdelapan, sampai sekarang, hanya membuka beberapa lusin biji digabungkan, dan untuk jumlah 1000 biji yang sangat besar, itu tidak layak disebut. Masih ada hampir 1000 keping biji yang menunggu untuk mereka temukan dan buka, dan ketiganya merasakan tekanan yang besar. Hanya ada 10 jentikan jari waktu yang tersisa, dan jika salah satu dari mereka ingin menang, mereka harus mencari tahu biji mana yang memiliki kandungan sumsum yuan tertinggi. Tak lama kemudian, mereka bertiga memiliki tatapan tajam, dan mereka segera melakukan perjalanan di antara setiap biji, memilih yang memiliki kandungan sumsum yuan tertinggi. Bagian ini tidak, bukan bagian ini, bukan bagian ini, bukan. Pada saat ini, ketika setiap detik dihitung, keringat bercucuran dengan cemas di otak ketiga orang itu, dan setiap sepersekian detik waktu yang berlalu, merupakan tekanan yang besar bagi mereka.
Ini tidak akan berhasil. Mata Su Tianmu mengamati biji di sekitarnya. Jika ini terus berlanjut, tidak ada cara untuk menemukan bagian dengan kandungan tertinggi dari Yuan Marok, jadi dia hanya bisa menembaknya. Dengan lompatan badannya, dia bergegas ke udara, dan kemudian terhenti. Ketika kerumunan melihat Su Tianmu berhenti bergerak di udara, mereka sangat terkejut sehingga mereka semua berdiri, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Dia adalah kultivator alam Tong Tian. Alam Torok Fare mampu mandek di udara. Tidak, dia tidak mengandalkan kultivasinya, dia secara paksa mandek. Segera mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, kelambatan Su Tianmu benar-benar rumit, tetapi ketika mereka menemukan cara rumit Su Tianmu ini, mereka langsung ketakutan setengah mati. Kekuatan jiwa, dia hanya mengandalkan kekuatan jiwanya untuk melakukan lak. Omong kosong. Kerumunan yang hadir, melihat kulit Su Tianmu yang bengkok, murni mengandalkan kekuatan jiwa untuk menahan dirinya sendiri, betapa jahatnya kekuatan jiwa ini untuk bisa melakukannya. Bahkan seorang alkemis kelas 4 tidak bisa mencapainya. Tanpa menunggu mereka untuk berpikir panjang, suara air yang mengalir di sungai terdengar, membuat mereka mendengarnya dengan kebingungan. Dari mana suara itu berasal? Kerumunan melihat sekeliling, dan kemudian tatapan mereka kembali ke Su Tianmu, hanya untuk melihat kekuatan transparan yang turun di depannya, mendarat di atas balok biji. Sekali lagi, itu kekuatan jiwa lagi. Kerumunan itu tampak tercengang sekali lagi, dan hati mereka dibanjiri gelombang yang mengejutkan. Terlalu boros. Begitu banyak kekuatan jiwa, dari mana dia mendapatkannya? Dia pasti seorang alkemis dengan kekuatan yang dalam. Kekuatan jiwa yang begitu kuat sungguh menakutkan. Kerumunan itu memandang Su Tianmu dan menelan air liur mereka dengan ngeri. Memiliki kekuatan jiwa yang sangat besar di usia yang begitu muda sungguh menakutkan. Jika dikatakan bahwa Su Tianmu bukanlah seorang alkemis, mereka tidak akan mempercayainya sampai mati. Paling tidak, itu pasti alkemis tingkat atas kelas 4, kan? Kerumunan bergumam dan menebak kekuatan alkimia Su Tianmu, dan hanya dari kekuatan jiwa saja, kekuatan alkimia pasti tidak akan rendah. Seorang alkemis top kelas 4 berusia 18 atau 19 tahun. Kerumunan itu saling memandang dan bisa melihat kengerian dan ketidakpahaman di mata satu sama lain. Dalam hal alkimia Su Tianmu juga sesat seperti ini. Tapi mengapa mereka belum pernah mendengarnya? Jika ini benar, saya khawatir Su Tianmu akan dapat menyapu dunia alkimia ibu kota kekaisaran sekali lagi. Apakah ada sesuatu yang dia tidak tahu bagaimana melakukannya, apapun yang tidak dia kuasai? Pangeran kedua dan putri ketiga memandang Su Tianmu dengan ekspresi yang rumit. Su Tianmu membuat mereka mencintai dan membencinya, dan pada saat yang sama, mereka juga semakin menyesal, jika mereka telah menunjukkan ketulusan yang cukup sebelumnya, mungkin Su Tianmu akan melayani mereka. Di mana tepatnya istana ini melakukan kesalahan, kamu ingin melakukan ini pada istana ini. Putri ketiga memandang Su Tianmu dengan kebencian. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Su Tianmu tidak melayaninya. Dari pertemuan rumah bela diri, ketulusan yang dia berikan, kepentingan yang dia berikan, bukankah itu cukup? Jelas bertemu dengannya lebih dulu, mengapa dia tidak bisa melayaninya? Pangeran Agung hanya melihat kilatan keheranan di matanya, tidak terlalu terkejut. Lagi pula, ketika dia berada di kota Taodong, Su Tianmu sudah sebanding dengan alkemis kelas 4. Alkemisnya berkembang sangat cepat. Menghela nafas dalam hatinya, dalam waktu singkat, Su Tianmu tidak hanya mencapai lonjakan kekuatan, bahkan keterampilan alkemisnya pun sama. Aku ingin tahu apakah dia bisa. Pangeran Agung tiba-tiba memiliki gerakan di dalam hatinya, melihat Su Tianmu, sebuah pikiran yang tak tertahankan muncul di dalam hatinya. Tapi, apakah masuk akal baginya untuk melakukannya? Kulit kerumunan berangsur-angsur menjadi ragu. Jika kekuatan jiwa mampu mendeteksi kandungan Yuan Marok, maka para alkemis pasti sudah lama menjadi ahli judai batu. Tidak akan ada urusan untuk mereka sama sekali. Su Tianmu melakukan ini, mungkinkah itu berpengaruh? Dia seharusnya menghemat waktu. Beberapa orang dengan pengalaman mendalam dalam perjudaian batu membuka mulut setelah merenung beberapa saat. Meskipun kekuatan jiwa tidak dapat menembus biji, itu bisa menjadi matanya, mengamati setiap bagian biji, sehingga menghemat banyak waktu. Mendengar ini, kerumunan orang menyadari bahwa inilah masalahnya.
dan kemudian mereka memandang Su Tianmu dengan mata penuh iri. Kekuatan jiwa yang kuat tidak sia-sia di bidang perjudaian batu, hanya menghemat waktu dan tenaga saja sudah cukup untuk membuat mereka iri. Mahaguru Li dan mereka berdua dapat melihat niat Su Tianmu dan langsung mengalami kesulitan. Su Tianmu hanya menipu, tetapi mereka tidak punya pilihan. Belum lagi mereka tidak berani memikirkannya lebih lanjut, mereka hanya bisa terus mati-matian mencari biji. Keempat bagian itu memiliki kandungan sum-sum yuan tertinggi. Dengan bantuan kekuatan jiwanya, Su Tianmu dengan cepat mengunci 4 buah biji dari hampir 1,000 buah biji, dan di antara keempat biji ini, pasti ada satu buah dengan kandungan sum-sum yuan tertinggi. Tapi waktu yang tersisa sekarang tidak cukup untuk membuka keempat biji itu, dia harus menentukan satu. Memutar tangannya dan mengeluarkan buku giok bermutu tinggi dari sakunya, wajah Su Tianmu berkedip ragu-ragu, meskipun tingkat deteksi buku giok yang dia perbaiki adalah 100%, itu hanya dapat digunakan sekali, begitu dia salah menggunakannya, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Itu hanya bisa menghabiskan kekuatan jiwa lagi. Tatapan Su Tianmu tegas, hanya dengan mendeteksi untuk beberapa saat, dia sudah pucat, kekuatan jiwanya sangat terkuras. Tetapi untuk mengamankan tempat pertama, dia hanya bisa terus mengkonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah besar. Menekan buku giok dengan kedua jarinya, dia membagi kekuatan jiwanya menjadi 4 saluran, mengunci masing-masing dari 4 biji itu, menggunakan kekuatan jiwanya sebagai jembatan untuk mendeteksi dengan buku giok tingkat lanjut. Apa itu? Buku giok. Ketika mereka melihat Su Tianmu mengeluarkan halaman album giok tingkat lanjut, keraguan muncul di mata kerumunan. Dengan halaman ke-6 dari album giok, mengapa mereka tidak mengeluarkannya lebih awal? Hah, ini. Kemudian pemandangan yang mencengangkan muncul di depan mereka, hanya untuk melihat bahwa 4 kekuatan jiwa transparan benar-benar tercampur menjadi sentuhan hijau, berubah menjadi 4 benang hijau yang terhubung ke biji melalui buku batu giok. Adegan ini adalah tontonan yang harus dilihat. Menemukannya, Su Tianmu sudah gemetar di udara, dan tepat ketika kekuatan jiwanya hampir habis, dia akhirnya menemukan bongkahan biji dengan kandungan yuan marau tertinggi, dan langsung bergegas turun, mengambil batu itu dan bergegas menuju pembuka batu. Ini potongannya. Bagian ini, buka. Pada saat yang sama, Master Li dan Master Qian sama-sama memilih biji mereka dan tidak repot-repot memanggil staf. Sebaliknya, seperti Su Tianmu, mereka langsung mengambil biji dan bergegas menuju mesin pembuka batu. Ketika kerumunan melihat ini, hati mereka sekali lagi berada di tenggorokan mereka. 1 biji menentukan pemenangnya. 3 orang, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Tidak peduli siapa yang kalah atau menang, Su Tianmu sama sekali tidak bisa menang. Bersambung.